Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Nabila Nurul Lestari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk tanya-tanya sedikit mengenai sifat hakikat manusia, bisa Bu? Ya, boleh. Bisa. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya Bu. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Nur Laila. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa yang dimaksud sifat hakikat manusia? Sifat hakikat manusia itu adalah suatu ciri karakteristik yang membedakan manusia dengan hewan. Moral dan kata hati merupakan perwujudan dari sifat hakikat manusia. Lalu apakah pengaruh antara moral dan kata hati dalam pendidikan menurut Ibu? Sangat pengaruh dan berkaitan karena moral mempelajari tentang pola tingkah laku manusia dalam menjalani hidupnya, termasuk di dalam pendidikan. Nah, apabila seseorang telah mempunyai moral, maka secara otomatis kata hati akan selalu sejahtera dengan moral. Jadi apabila tingkah laku atau moral telah baik, maka permasalahan dalam pendidikan itu pasti akan membaik juga. Oke. Lalu strategi atau kebijakan apa yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan moral siswa SD 98 ini, Bu? Ya. Tentunya kita sebagai pendidik adalah memberi contoh dan teladan yang baik kepada siswa. Misalnya memberi contoh yang nyata bagaimana etika berbicaranya dengan yang lebih muda ya, dan dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua. Kemudian dan juga yang kedua, mengembangkan kebiasaan yang mengarah pada membentuknya moral di lingkungan sekolah. Misalnya memberikan hukuman kepada anak atau siswa yang melakukan kesalahan sebagai bukti tanggung jawab terhadap tingkah laku yang dia lakukan sendiri. Lalu bagaimana pandangan Ibu mengenai pendidikan sebagai pembentukan pribadi seseorang? Di sini dalam konteks pendidikan sebagai pembentuk pribadi, pendidik mampu membentuk pribadi seorang karena melalui pendidikan pribadi manusia mengerti hakikat yang sebenarnya dan mampu mengarah manusia ke arah yang lebih baik. Apakah di SD 98 Tanjung Pau ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup, Bu? Kalau menurut kami sudah, alhamdulillah sudah. Lalu menurut Ibu bagaimana jika dalam suatu sekolah kurangnya unsur-unsur pendidikan seperti kurangnya sarana dan prasarana? Ya, jadi dengan kurangnya sarana dan prasarana maka pendidikan itu tidak akan berjalan dengan maksimal ya. Jadi dan membuat siswa lebih pasif ketika telah mencapai perguruan tinggi. Lalu apakah Ibu setuju dengan pernyataan jika pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia? Sangat setuju, karena pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia baik dalam bentuk formal maupun informal. Pendidikan dalam bentuk formal adalah pengajaran, yakni proses transfer pengetahuan atau usaha mengembangkan dan mengeluarkan potensi intelektualitas dari dalam diri manusia. Intelektualitas ini dan pengetahuan itu pun belum sepenuhnya mewakili dari manusia. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya sekedar transfer atau peralihan ilmu pengetahuan semata, akan tetapi dengan adanya pendidikan diharapkan peserta didik mampu mengetahui dan memahami eksistensi dan potensi yang mereka miliki. Oke, baiklah. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf jika saya mengganggu. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali. Iya, sama-sama ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.